Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiurma Estapahan dengan NIM 2503010076. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis alur tujuan pembelajaran dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, khususnya pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Tujuan dari analisis alur tujuan pembelajaran adalah untuk 1. Mengetahui kesesuaian antara ATP dengan implementasi di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dalam kurikulum. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum. Nah, dalam gambaran dokumen yang saya analisis meliputi dari ATP SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, yaitu adanya 1. Program tahunan, yang kedua program semester, yang ketiga tujuan alur pembelajaran. Di dalam dokumen ini terdapat beberapa bab materi seperti laporan observasi, aknekot, cerpen, negosiasi, biografi, dan puisi. Dan hasil analisis atau 3 masalah utama yang saya dapat yaitu masalah pertama, ketergantungan pada buku paket. Masalah pertama ini adalah guru masih sering cenderung bergantungan pada buku paket. Hal ini terlihat dari sumber belajar yang masih dominan menggunakan buku dan siswa materi umum, sehingga pembelajaran kurang kontekstual dengan lingkungan siswa. Yang kedua itu masalah ATP terlalu padat. Masalah kedua adalah ATP yang terlalu padat. Dalam satu bab terdapat banyak tujuan pembelajaran dengan waktu yang terbatas, sehingga siswa kurang memahami materi secara mendalam. Yang ketiga itu masalah asesmen belum sepenuhnya sesuai. Masalah ketiga adalah asesmen yang belum sepenuhnya selaras dengan capaian pembelajaran. Meskipun sudah ada tes tertulis dan unjuk kerja, namun belum semua penilaian benar-benar mengukur tujuan pembelajaran secara tepat. Evaluasi pembelajaran profil Pancasila. ATP ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila seperti kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Namun, penerapannya belum maksimal karena belum sepenuhnya kontekstual dengan kehidupan siswa. Kesulitan di sekolah pesisir. Bagian yang paling sulit diimplementasikan di sekolah pesisir adalah pembelajaran berbasis lingkungan, keterbatasan media dan sumber belajar, pelaksanaan proyek pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama atau bagian yang paling penting dari pembuatan video ini, yaitu rekomendasi perbaikan kurikulum untuk sekolah yang dianalisis. Berdasarkan hasil analisis yang saya telah lakukan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kurikulum yang dapat diterapkan agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang pertama, menyederhanakan ATP. ATP yang terlalu padat perlu disederhanakan dengan cara mengurangi jumlah tujuan pembelajaran. Dalam satu bab, guru dapat lebih fokus pada kompetensi ini agar siswa benar-benar memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar mengejar target materi. Yang kedua itu mengembangkan pembelajaran yang kontekstual. Materi pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa, terutama di daerah pesisir. Misalnya itu contoh, teks atau tugas bisa diambil dari kehidupan sehari-hari siswa, seperti aktivitas nelayan pasar, ikan, atau lingkungan di sekitar. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga itu menyesuaikan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga harus mencakup penilaian keterampilan seperti proyek, presentasi, dan praktik. Asesmen harus benar-benar mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada buku paket. Guru diharapkan lebih kreatif dalam mencari dan mengembangkan sumber belajar lainnya seperti video lingkungan,
atau pengalaman langsung dari siswa. Dengan begitu, pembelajaran tidak monoton dan lebih menarik. Yang kelima itu meningkatkan penggunaan model pembelajaran aktif. Guru dapat menggunakan model seperti diskusi kelompok, proyek based learning, atau discourse learning agar siswa lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam pembelajaran. Yang keenam itu memperhatikan kondisi fasilitas sekolah. Dalam merancang pembelajaran, guru perlu menyesuaikan dengan kondisi sekolah seperti keterbatasan media atau sarana. Oleh karena itu, pembelajaran harus fleksibel dan tidak terlalu bergantungan pada teknologi yang sulit diakses. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, bermakna, dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Demikian hasil analisis dan rekomendasi yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran dalam perbaikan kurikulum ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're